Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Sinta sebagai storytelling dan penjual kembang kantil. Saya Okta sebagai Dewi Ji. Saya Bima sebagai IGD Besi dan Ijibo. Saya Akmal sebagai Bersama Bersama Songkoko. Saya Fatih sebagai Songkoko. Saya Fajar sebagai Gibanjar dan Sunan Muria. Dahulu kala, ketika agama Islam mulai disiarkan oleh para wali songo dan dilanjutkan oleh para santrinya, tersebarlah Islam sampai ke wilayah utara Pulau Jawa Tengah, termasuk di wilayah kita, yaitu Jepara. Sunan Muria mempunyai banyak murid yang sangat mumpuni dan handal. Bukan hanya mumpuni dalam hal keagamaan saja, tapi dalam hal olah karurangan dan kekebalan pun mereka punya. Termasuk Ki Gede Bangsri, Ki Banjar, Ki Jenggot, dan Ki Surogoto yang berasal dari wilayah utara Pulau Jawa. Mereka hidup rukun, saling mengunjungi dan tolong-menolong dalam hal berdakwah agama Islam. Seperti yang lainnya, Ki Surogoto juga bersilaturahmi ke rumah saudara-saudaranya. Pada saat itu, Surogoto mengunjungi rumah Ki Gede Bangsri. Namun, Ki Gede Bangsri sedang berpergian dengan istrinya, sehingga yang di rumah hanya ada putrinya yang bernama Dewi Ji, yang sudah beranjak dewasa dan sangat cantik. Sebagai anak yang dididik oleh ayahnya, Dewi Ji menghormati Ki Surogoto sebagai tamu ayahnya. Disuguhkan makanan minuman seadanya dengan ramah tamah. Namun perlakuan tersebut ditanggapi lain oleh Ki Surogoto. Ia terkesima oleh kesopanan dan kesantunan Dewi Wiji. Mata dan hatinya sudah mulai dirasuki nafsu setan. Surogoto tidak mengira bahwa Ki Gede Bangsri mempunyai anak secantik Dewi Wiji. Sifat dan perangai Ki Surogoto sangat berlawanan dengan santri-santri lainnya. Ia memang sering kali melanggar aturan-aturan yang ada di pesantren. Sifat dan kebiasaan itu sampai terbawa di luar pesantren Muria. Dan kali ini ia dihadapkan oleh Dewi Ji yang begitu cantik dan lemah lembut yang menggoda mata lelaki. Tanpa basa-basi, Ki Surogoto langsung meminta kesediaan Dewi Wiji untuk dipersunting menjadi istrinya. Betapa takut dan risau hati Dewi Wiji mendengar lamaran dari Ki Surogoto yang sudah dianggap sebagai pamannya sendiri. Pasti dia tolak dengan kalimat yang halus. Namun Surogoto tetap memaksa kesediaan Dewi Wiji untuk mengabulkan permintaannya itu. Semakin dia tolak, semakin keras pula kemauan Ki Surogoto. Bujuk rayu, iming-iming harta benda dan perhiasan tidak bisa meluluhkan hati Dewi Wiji. Untuk meredakan suasana yang gawat itu, Dewi Wiji meminta izin ke dapur untuk mengambil minuman. Namun sebenarnya ia sembunyi-sembunyi menyelinap keluar rumah, lalu lari ke arah timur melalui perkarangan dan semak belukar. Kala itu rumah-rumah penduduk sangat jarang, sehingga agak ia jauh berlari baru menemukan sebuah rumah milik seorang celup pakaian. Orang biasa menyebutnya sebagai tukang wedel. Karena tidak ada tempat perlindungan lain, maka Dewi Wiji meminta izin untuk bersembunyi sementara waktu di rumah tukang wedel dari kejaran Ki Surogoto. Bukan Surogoto namanya kalau mudah ditipu. Dia sudah tahu gelagat Dewi Wiji yang akan melarikan diri. Dengan tenang, dia mengamati kemana larinya Dewi Wiji. Menurut Ki Surogoto, semakin jauh Dewi Wiji berlari, semakin mudah kehendaknya terlaksanakan. Karena dia yakin pasti bisa menangkapnya. Seberapa jauh larinya seorang perempuan. Sampai di rumah tukang wedel, Ki Surogoto langsung mendobrak pintu. Keluarlah tukang wedel dengan marah-marah. Sebagai seseorang yang dimintai perlindungan oleh Dewi Wiji, tukang wedel tidak mengakui keberadaan Dewi Wiji yang ada di rumahnya. Perang antar mulut pun terjadi dan berakhir dengan perang sungguhan. Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, perang itu tidak seimbang. Ya sekali serangan, tukang wedel itu gugur sebagai pembela kebenaran. Sampai sekarang, desa tersebut dinamakan Desa Wedelan. Ketika Ki Surogoto sedang bertarung dengan tukang wedel, Dewi Wiji yang sudah menganggap tukang wedel tidak mampu menyaingi kekuatan Ki Surogoto, ia langsung berlari ke arah timur lagi mencari perlindungan. Sampailah dia di rumah Ki Banjar dan Dewi Wiji meminta perlindungan kepada Ki Banjar. Sementara Ki Surogoto tetap mengejar Dewi Wiji dan sampailah Ki Surogoto di rumah Ki Banjar. Karena Ki Banjar ingin melindungi anak dari kakak seperguruannya, maka terjadilah perkelahian yang hebat antara Ki Surogoto dan Ki Banjar. Namun kekuatan Surogoto satu tingkat lebih tinggi dari Ki Banjar, sehingga Ki Banjar gugur dalam pertarungan tersebut sebagai pembela kebenaran. Saat itu sampai sekarang desa tersebut dinamakan Desa Banjaran. Ketika perselisihan terjadi,
Dewi Wiji sudah tidak ada harapan lagi untuk semangat. Tetapi manusia beragama tidak boleh mudah untuk berputus asa. Dewi Wiji terus berlari dan berlari, menyeberangi sungai melalui hutan rimba dan semak berduri. Lalu ia sampailah bertemu dengan perempuan setengah baya penjual kembang kantil. Dewi Wiji menceritakan pengejarannya oleh Ki Surogota. Maka secepatnya ia disembunyikan di tempat yang aman oleh penjual kantil. Sementara Dewi Wiji merasa tenang. Namun apa dikata, penjual kembang kantil itu hanyalah seorang perempuan biasa. Sehebat apapun, sekeras apapun kemauannya, tidak akan bisa tahan siksaan dari Ki Surogota. Ketika perempuan itu sekarat, ia secara terpaksa memberitahu tempat persembunyian Dewi Wiji. Namun Surogota tetap saja membunuhnya sebagai pembela kebenaran. Saat itu sampai sekarang desa tersebut dinamakan Desa Kembang. Dewi Wiji memang perempuan yang gigih dan tangguh. Ia tidak mudah putus asa. Ketika Ki Surogota sudah mencium jejak persembunyian, Dewi Wiji sudah duluan melarikan diri. Setelah melalui beberapa rintangan dan halangan, sampailah ia di rumah yang dituju, yaitu Ki Jenggot. Ki Jenggot masih kerabat dan saudara seperguruan ayahnya. Kepada orang inilah Dewi Wiji percaya dan yakin akan menyadarkan kemungkaran dari Ki Surogota. Dewi Wiji akhirnya bisa bernafas lega. Ia dipersilakan beristirahat di pesanggaran. Biarlah Ki Jenggot yang akan menghadapi Ki Surogota. Tidak lama dari kedatangan Dewi Wiji, Surogota pun datang. Ki Jenggot tidak basa-basi. Ia mengatakan terus terang bahwa keponakannya Dewi Wiji ada di sini. Dan ia meminta Ki Surogota untuk mengurungkan niatnya itu, karena hal itu tabu dan tidak pantas untuk dilakukan. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat dari Ki Jenggot, kayaknya seorang kakak yang menasihati adiknya. Namun bagaimana tanggapan dari Ki Surogota? Hati dan pikirannya sudah tertutup rapat. Tanpa punya rasa segan dan malu, Ki Surogota tetap meminta Dewi Wiji, boleh atau tidak boleh. Maka terjadilah perdebatan sengit, dilanjut dengan adu kekuatan. Dengan senyum pahit, Ki Jenggot melayani tantangan dari Ki Surogota. Setelah berlangsung beberapa jurus, Surogota terdesak dan dapat dirobohkan oleh Ki Jenggot. Memang ilmu karurangan yang dimiliki setingkat lebih tinggi dari kemampuan Ki Surogota. Surogota pun menyerah. Menyerahnya Ki Surogota ternyata hanya tipu daya dari seorang pecundang yang penuh dengan kelicikan. Setelah dilepas cengkeraman tangan Ki Jenggot, Surogota langsung mengambil gajah kuningan. Surogota menghempaskan senjata itu di kepala Ki Jenggot. Seketika itu Ki Jenggot gugur sebagai pembela kebenaran. Saat itu hingga sekarang desa tersebut dinamakan Desa Jenggotan. Dengan gugurnya Ki Jenggot sudah tidak ada rintangan lagi. Maka digelandanglah Dewi Wiji dan dibawa lari oleh Ki Surogota ke tempat tinggalnya, yaitu Pulau Mandalika. Diculiknya Dewi Wiji sampai terdengar oleh Ki Gede Bangsri yang ternyata sedang sowan di Kasunanan Muria. Kanjeng Sunan Muria yang sedang menerima tamu sangat prihatin mendengar kabar tentang diculiknya Dewi Wiji. Ternyata hilangnya pusaka yang disebut Guling Muria. Ia diculik oleh Ki Surogota si Angkara Murka. Siapa tamu istimewa dari Tionghoa itu? Dia adalah Sampo Kong yang terkenal dalam sejarah. Dia mau berguru tentang Islam kepada Sunan Muria. Untuk imbalannya, ia bisa memberi jalan keluar untuk mengatasi Surogota. Surogota harus mati karena dianggap sangat berbahaya dan mengganggu ketentraman masyarakat dengan pusaka ampuh yang ada di tangannya. Kepada Ki Gede Bangsri diberikanlah sebuah botol kecil berisi racun yang sangat mujarab. Entah dengan cara apapun agar racun itu bisa terminum oleh Ki Surogota. Maka tidak menunggu waktu, Ki Gede Bangsri langsung pamit. Setelah Dewi Wiji berada di cengkraman Surogota, ia tidak langsung pulang, melainkan merayakan kemenangannya dengan bersenang-senang bersama kawannya di pantai Metawar. Karena terik panasnya di pantai Metawar, Ki Surogota kehausan di es dawet yang merupakan minuman kesukaannya. Konon setelah meminum es dawet itu, Ki Surogota merasakan panas yang amat sangat hebat di sekujur tubuhnya. Yang ternyata penjual es dawet tidak lain adalah Ki Gede Bangsri yang sedang menyamar dan sudah dicampur oleh racun yang telah diberikan Sampo Kong. Karena tidak tahan panas, Surogota berguling ke sana kemari, lalu menjeburkan dirinya ke laut.
terjadilah sebuah keajaiban. Tubuh Ki Suragata berubah menjadi Yoyogata, yaitu yoyo raksasa berbulu lebat dan berwarna hitam. Ia bersumpah jika Dewi Wiji tidak dikorbankan, maka rakyat Bangsri akan dihancurkan. Ki Gede Bangsri meminta pertimbangan kepada Sunan Muria, dan Sunan Muria menyarankan putrinya untuk dikorbankan. Setelah mendengar ancaman dari Ki Suragata, Dewi Wiji yang sudah hancur luluh hatinya merelakan tubuhnya atas keangkara murkaan dari Ki Suragata. Dia ikhlas berkorban demi keselamatan rakyat Bangsri yang tidak berdosa. Tanpa ragu-ragu, Dewi Wiji menceburkan dirinya ke dalam laut. Sebuah keajaiban terjadi. Tubuh Dewi Wiji berubah menjadi ular lempe. Nah, begitulah cerita Suragata yang menjadi asal-usul desa Bangsri, Wedelan, Banjaran, Kembang, serta Jenggotan. Sampai sekarang terdapat cerita rakyat jika terkena gigitan ular lempe, maka obatnya yaitu Yoyogata yang ditumbuk lembut lalu dioleskan. Sebaliknya, jika terkena gigitan Yoyogata, maka obatnya yaitu darah ular lempe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.